Bentar, Vic. Gue mau ngomong sama lo. Ada hal yang penting lo harus ketahui. Gua nggak mau ngomong sama lo. Tapi, Vic, ini penting buat lo. Apa lo pikir selama ini Nola baik sama gue? Karena dia udah berubah pikir tentang gue? Enggak, Vic. Itu dia lakukan karena dia takut sama gue. Gue tahu rahasianya dia. Sial. Rian nggak boleh tahu gue ada di sini. Atau dia bakal ngelaporin gue ke guru. Kalau emang lo mau tahu semuanya tentang Nola, gue tunggu lo nanti malam jam 7 di restoran dekat rumah lo. Gue harap lo datang. Dan gue akan cerita semuanya. Dan lo bakal tahu siapa Nola yang sebenarnya. Gue harus berbuat sesuatu. Tapi apa ya? Apa? Mau kemana lu? Saya mau pergi, Bu. Hari ini kan saya libur. Saya udah permisi kok sama Pak Reza. Kagak bisa. Lu kagak boleh pergi. Noh, tuh pisang lu gorengin jadi pisang goreng. Gue mau ngopi sambil ngemil. Tapi, Bu... Kagak ada tapi-tapian. Pokoknya gue balik lagi ke sini. Itu pisang udah matang jadi pisang goreng, ya. Sekarang gue mau ngangkat telepon dulu, ya. Iya, Bu. Oh ya. Cukup. Halo? Nelpon siapa lu? Pakai ngumpet-ngumpet, ha? Ih, gimana sih tuh anak? Diangkat, dihalo-halo malah dimatiin teleponnya. Lo tuh resep banget sih. Lihat tuh handphone gue sampai jatuh, tau gak? Rasain. Desain. Penting banget sih lo kesini cuma jatuhin handphone gue. Hah? Buset deh, ditelepon balik malah handphonenya mati. Apa sih maunya Susi Nola? Nah, enakan juga gua balik lagi ke dapur makan pisang goreng anget-anget. Mudah-mudahan masih nyala.
Kok nggak ada? Tadi ada di situ kok, Bu. Beneran. Ada, saya berani sumpah bener ada. Sumpah, sumpah. Sumpah pocong berani lo. Ih, muda-muda udah pikun. Udah sana gorengin cepat. Iya, Bu, iya. Tadi ngapain aja sih lo? Nih, hati-hati makannya, masih panas. Diam lu. Jangan sok nasihatin gue. Yang ngomong. Sana. Kan? Bener kata saya kan panas, Ibu sih nggak percaya. Untung handphone gua nggak rusak. Wah, masih bisa pakai nelpon deh. Lu angkat telepon lu, gue mau makan pisang goreng. Iya. Halo? Mbak Nola ya? Heh, kenapa sih mesti lu yang angkat? Udah sana buruan, kasihin sama mama gue. Lu ambilin pisang goreng yang udah matang di dapur. Iya, tapi Bu, ini ada telepon dari Mbak Nola. Lu nggak lihat kalau gue lagi makan? Udah sana cepetan. Taruh di mana? Di sini. Benar. Aduh, panas. Ina! Siapa orang bego yang nyuruh naruh handphone sama pisang goreng panas? Kan Ibu yang nyuruh. Udah sana pergi lu! Iya. Sana! Iya. Halo, Lola, ada apaan? Emak lagi makan ya? Ini nih pasti emak lagi makan nih. Emak tuh bisa nggak sih berhenti makan? Hah? Kita ini lagi dapet masalah, Mak. Apaan lagi? Si Andi mau ngebeberin rahasia kita. Dia bilang dia udah punya bukti kalau Nola ini bukan kakak kandungnya Vika. Dan kalau kita sampai ketahuan, kita bukan cuma akan kehilangan harta kekayaan Vika dan kakeknya, tapi kita juga akan kehilangan Rian. Semua rencana kita jadi orang kaya akan gagal. Kurang ajar tuh anak. Hah, berani-beraninya. Makanya kita itu harus ngelakuin sesuatu. Sekarang mah pikirin dong gimana jalan keluarnya. Emak lagi kagak bisa mikir. Udah, sekarang lu tenang aja dulu. Yang penting, lu awasin tuh si Andi. Jangan sampai dia ngelakuin sesuatu yang kita kagak tahu. Ya, Iya. lu tenang aja deh. Heeh. Oke, sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa tugas kalian. Buat makalah tentang hewan dan tanaman langka asli Indonesia. Selamat siang. Loh, Kak Marsha mau kemana? Ini kan masih jam istirahat. Aku mau minta izin sama guru piket ya. Soalnya aku pusing banget mau pulang. Nggak apa-apa kan kalau aku pulang duluan? Aneh, tadi pagi Kak Marsha nggak apa-apa. Apa jangan-jangan... Kak Marsha tunggu, Kak! Vika, sini gue bantuin. Di balik sikapnya yang cuek, Rian itu sebenarnya baik banget. Makasih ya. Ke kantin yuk. Ayo. Hai Nin, masih ada baksonya? Oh, masih? Kamu mau berapa? Satu aja Nin, buat cewek gue. Biasalah, dia lagi ngambek gitu. Ngambek kenapa? Salah paham doang. Sebentar ya. Nin, buat kamu. Dong, yang cemburu pagi.
Belakangan ini Rian selalu menjauhin saya. Dia kelihatan benci sekali sama saya. Walaupun saya nggak tahu apa sebabnya. Mungkin seharusnya saya yang duluan ngedeketin Rian. Iya, mungkin sebaiknya saya kasih Rian bakso. Dia kan suka sekali bakso buatan saya. Mudah-mudahan Rian nggak bakalan marah lagi. Bambang, saya boleh minta tolong nggak sama kamu? Boleh, minta tolong apaan? Kamu sekelas sama Rian kan? Iya. Tolong kasih bakso ini ke Rian ya. Makasih. Minum dulu, Fik. Iya, makasih ya. Lo nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok. Makanya, kalau makan jangan ngelamun. Tuh, diaduk dulu. Aneh, kenapa gue jadi deg-degan gini ya diliatin sama Rian? Nah, Yan, ini ada titipan dari Nina buat lo. Cewek-cewek ini kerja buat gue. Dan salah satunya si Nina tukang bakso itu. Sialan. Dia pikir gue belum tahu siapa dia. Gue nggak akan kejebak sama kebaikan lo, Nin. Nggak akan. Akhirnya kamu mau nemuin saya. Dengar ya, lo nggak usah sok baik sama gue. Karena gue nggak akan pernah mau makan bakso lo lagi. Yan, kamu kenapa kayak gitu sama saya, Yan? Cukup, Nin. Gue udah malas ngomong sama lo. Dan asal lo tahu ya, gue udah enek ngeliat muka lo di sini. Ngerti lo? Yan, sebenarnya saya salah apa sama kamu? Kenapa kamu benci sekali sama saya? Apa salah saya, Yan? Astagfirullah. Oh, apa sih? Nin, perlu gue bantuin? Nggak usah. Saya bisa kok ngelakuin semua ini sendiri. Kamu urus aja urusan kamu. Tenang aja, Nin. Gue pengen bantuin lo bukan karena gue kasihan sama lo. Tapi gue ngarap imbalan dari lo. Ya, semacam barter lah. Maksud kamu? Gue mau lu ngasih informasi tentang Nola. Karena tetap gimana pun, lu lebih tahu banyak tentang Nola kan dibanding siapapun di sekolah ini. Dan sebagai imbalannya, gue akan kasih gerobak yang lebih bagus dari ini. Ternyata si Andi ngedeketin Nina buat nyari tahu soal gue. Oh. Harusnya dari awal gue udah tahu ya. Semua ini biang keladinya adalah Nina. Awas lo, Nin ya. Liatin aja. Ntar lo akan dapat balasan dari gue. Coba kalau kamu berusaha sedikit terbuka aja, pasti banyak yang mau temenan sama kamu. Soalnya saya sendiri ngerasa senang temenan sama kamu. Yan, saya nggak mau ngerepotin orang lain.
Apalagi sampai berutang budi. Rasanya nggak enak, Yan. Ya, si Nina itu pernah bilang sama gua, kalau dia jualan bakso itu cuma pura-pura doang. Gua nggak nyangka kalau ada orang selicik dan seculas lu, Nin. Gua benar-benar nggak nyangka. Kalau ternyata lo adalah manusia yang paling culas dan paling licik. Dasar munafik! Ah! Yan, kamu kenapa? Kok tiba-tiba pergi gitu aja? Aku tuh nyariin kamu dari tadi. Kata anak-anak kamu ada di sini. Sebenarnya ada apa sih, Yan? Nggak ada apa-apa kok. Kamu jangan bohong. Aku itu tahu kalau kamu lagi ada masalah. Ceritain aja, Yan. Kita kan temen. Aku bakal bantu kamu sebisaku. Percaya deh. Nina, ini semua karena dia. Dia udah bikin gue kecewa, Fik. Sangat kecewa. Padahal selama ini gue udah berusaha untuk selalu respect ke dia. Tapi dia ternyata nggak seperti yang gue bayangin, Fik. Sangat jauh dari apa yang udah gue bayangin. Gue benar-benar nggak nyangka kalau ternyata dia itu Anak! Apaan sih kamu? Ih, kamu apaan sih? Anak, kamu lihat deh foto ini. Ya ampun, ini kan Vika sama Rian. Ternyata mereka pacaran ya? Wah, mereka tuh emang pasangan yang cocok banget ya. Ton, gimana kalau foto-foto ini kita sebarin ke anak-anak? kalian semua kenapa sih? Emangnya gue sama Vika ulang tahun ya? Udah deh, kalian berdua jangan pura-pura. Kita semua udah tahu. Kalian berdua itu jadian kan? Jadian? Siapa yang jadian? Gue sama Vika cuma temenan biasa, nggak lebih. Ya kan, Vik? Yan, yang namanya orang kagak pacaran sama teman sekelas, nggak bakal ngaku, ya nggak? Tapi kita bisa bedain, Yan. Mana yang teman beneran, apa teman tapi mesra? Enggak. Ini nggak benar. Kalian semua pasti salah paham. Salah paham gimana? Ini buktinya. Nih, lihat nih. Tuh, lihat tuh. Foto lo berdua. Ya ampun. Kalau cuma foto gitu doang sih nggak ngebuktiin apapun kali. Gue sama Vika benar-benar nggak ada apa-apa. Sumpah. Kalau nggak ada apa-apa kok, fotonya mesra-mesra gitu. Terus Vikanya juga malu-malu. Udah deh, ngaku aja. Kenapa aku ngerasa seneng ya waktu anak-anak ngegodain aku sama Rian? Apa mungkin aku... Deh, yang lagi jatuh cinta. Hati-hati loh, jangan senyum-senyum sendirian kayak gitu. Ntar disangka sakit jiwa, repot deh lo. Gue duluan ya. Tony udah nungguin gue tuh di depan. Ya, dah. Lupa. Ana, tunggu. Kenapa? Gue boleh nggak minta foto gue sama Rian yang nggak sengaja keambil itu? Ih, pakai malu-malu. Kirimin ke HP gue ya. Iya nih. Asik. Udah belum? Udah. Thank you ya. Ya, dadah.
Masih nungguin jemputan? Iya. Tapi nggak biasanya dia lama kayak gini jemputnya. Bareng gua aja yuk, gua anterin sampai rumah. Nggak usah. Nggak apa-apa kok, Fik. Yuk, daripada lo di sini diledekin terus sama anak-anak. Yuk. Ya. Nola, kamu nggak apa-apa kakinya? Nggak apa-apa-apanya. Lihat dong, gua luka. Gua tahu ya, lo sengaja kan nyelakain gue. Saya barusan kepleset dan saya nggak tahu kamu duduk di situ. Udah deh, gua tahu ya siapa lo. Gua tahu semua rencana lo. Apa maksud kamu, lah? Saya nggak punya rencana apa-apa. Gua tahu lo sekongkol kan sama Andi. Gua tahu dia semua rencana lo. Tapi ingat, kalau lo coba-coba macam-macam sama gue, coba-coba ngancurin semua rencana gue, lo bakal nyesel. Ingat itu baik-baik. Aduh. Kamu kenapa, Nola? Coba sini. Udah deh, lo tuh nggak usah pura-pura baik sama gue. Gue bisa jalan sendiri. Tapi kaki kamu luka berdarah. Ini luka juga gara-gara lo. Selesai nih. Au! Au! Ngajar tuh si Nina, dasar cewek kampungan. Mau ngapain tuh mereka? Gua mesti cari tahu nih. Ngapain sih? Ini buat Tante. Tapi Tante temuin Vika dan ceritain yang sebenarnya ke dia. Kalau rencana ini berhasil, saya akan kasih uang tambahan lagi ke Tante. Oke, pokoknya lo siapin aja duitnya dan gue akan bikin Vika percaya. Bagus. Saya pergi dulu. Ntar saya akan hubungi Tante lagi. Oke? Kurang ajar nih Polara nih. Berani-beraninya dia berkomplot sama Andi. Ih, mesti gua kasih balasan nih. Awas lo ya. Nasib gua kok jelek banget sih hari ini. Aduh, udah kaki gua kena beling lagi. Aduh. Kenapa aku jadi keinget sama Rian terus ya? Kok pengennya ngeliatin fotonya terus? Dan kenapa aku merasa cemburu saat Rian cerita soal Nina? Apa mungkin aku suka sama Rian? Ya ampun, Kak Marsha kenapa? Kenapa bisa jadi kayak gitu? Kak Marsha habis dari mana? Pulang sekolah kan udah dari tadi. Rian sama Vika, jangan-jangan mereka jadian. Baru sehari gua nggak ada di sekolah, mereka jadi lengket kayak gitu. Sialan. Kak, kok diem aja sih? Aduh, nggak apa-apa sih, cuman kakak. Nola! Lu kenapa jadi belepotan kayak begini? Hah? Kaki lu berdarah. Kenapa sampai berdarah? Oh, Ma. Udah. Cep. Nggak usah nangis. Nanti sama emak diobatin ya. Kalau gitu Vika ambilin obat ya, Kak. Tunggu sebentar. Iya. Nola, lu sebenarnya kenapa sih? Kok baju lu pada belepotan, kaki lu berdarah? Ada apa? Tahu nggak sih, Mak? Nola tuh kesel banget. Tadi Nola nyelidikin Andi ya. Udah gitu Nola sampai kejebur ke kubangan air. Begitu Nola nyampe ke rumah, Nola ngeliat foto Vika sama Rian. Ih, kesel banget. Ini lihat, Mak.
kalau sampai Vika sama Rian jadian, bisa-bisa semua rencana kita kacau. Shh, lu jangan kenceng-kenceng, ntar kedengeran. Udah sekarang lu tenang-tenang aja. Kita sekarang harus atur strategi buat urusin si Andi. Nah setelah itu baru kita pisahin Vika sama Rian. Tapi ingat, lu harus awasin Andi, jangan sampai lepas dari mata lu. Iya, Mak. Nolo udah bisa ngawasin Andi. Tapi Ma tahu nggak? Ternyata selama ini Andi itu dibantuin sama Mpok Lara. Hah? Lara? Kurang ajar tuh perempuan, nggak tahu diri. Biar ntar emak urusin dia, ya? Biar dia tuh kapok. Iya, ya. Sini Kak, lukanya Vika obatin biar nggak infeksi. Nggak usah, biar sama tante aja. Ntar sama tante dibawa ke dokter. Dokternya udah langganan. Sekali berobat pasti sembuh. Ya, makasih ya. Yuk sekarang ganti baju dulu. Oh, Ya udah. sakit. Ya. Aduh, sakit. Pelan dong. Maaf, Bu. Nah, gitu kan enak. Kamu nih memang anak yang baik ya. Nurut lagi. Gak percuma punya anak kamu. Ibu punya hadiah buat kamu. Sebentar ya. Ibu kenapa ya? Tumben baik. Gak ada salahnya sekali-kali gue ini baik sama Nina. Biar dia itu tetap nurut sama gue dan nganggap gue sebagai ibu yang baik. Siapa tahu dia bisa gue manfaatin. Jangan deh, ini kebanyakan. Nah, yang ini aja. Masih kebanyakan, sayang ah. Jangan ngintip dong, nanti jadi nggak kejutan lagi. Nah, kalau yang ini pasti pas. Nih buat kamu. Ayo ambil aja buat jajan. Lumayan kan buat beli es sama permen. Ya, pijitin lagi, masuk pegel. Mau pergi kemana lo? Tunggu! Duit gue mana? Wah, pasti ada di dalam nih. Mau apa kalian berdua? Hah? Gue sekarang nggak takut. Gue udah muak dengan permainan kalian. Dan gue sekarang nggak mau lagi ngikutin apa yang kalian mau. Udah berani lu sama gue? Dasar perempuan kurang ajar. Gue tahu lu udah sekongkol sama Andi buat ngebuka rahasia gue sama anak gue ke Vika. Lu pikir gue mau diem aja? Hah? Gue akan laporin polisi biar lu dipenjarain terus lu mati busuk di sana. Lo pikir gue takut? Hah? Kalau sampai terjadi apa-apa sama gue, lo berdua bakalan celaka. Karena gue udah ngebayar orang buat ngebongkar lo berdua ke Vika dan kakeknya. Emang lu dibayar berapa sama Andi? Gue bisa bayar 2 kali lipat. 2 juta. Dan lo sekarang harus bayar 5 juta ke gue. Hah? 5 juta? Iya, dan kalau duit itu tidak sampai ke tangan gue sore ini, gue akan bongkar semuanya sama Vika.
dapat jalan keluarnya. Udah, sekarang tugas lu bikin Vika repot. Nah, emak mau masuk ke kamarnya Pak Reza, mau nyari duit. Kalau lu dengar sesuatu atau apapun yang terjadi di sana, jangan sampai si Vika itu masuk ke kamarnya Pak Reza sebelum emak keluar dari situ. Ngerti kagak? Iya. Sip. Yuk, ayo. Sekarang kita beraksi. Yuk. Ayo, kenapa senyum-senyum sendiri? Bunyi apa itu, Kak? Ah, tenang. Itu kayaknya bunyi kucing di dapur deh. Kamu nyantai aja, lagian kan ada si Bibi. Terus, Rian marah nggak waktu diajakin sama teman-teman kamu? Enggak, dia sama sekali nggak marah. Terus terang, Vika sendiri juga nggak tahu perasaan Vika sama dia gimana, Kak. Vika itu bener-bener suka atau enggak sama dia. Lagian, Vika sendiri nggak tahu Rian sebenarnya juga gimana ke Vika. Menurut kakak gimana? Aduh, kakak juga nggak ngerti ya gimana ya. Aduh, kayaknya kepala kakak agak pusing gitu deh. Kayaknya butuh istirahat nih. Bisa nggak sayang kalau kita ngelanjutin ceritanya besok aja? Nggak apa-apa ya? Mak, gimana Mak? Emak nemuin cek di kamarnya Pak Reza. Emak pernah lihat di TV kalau lu ke bank nukerin cek ini bisa jadi duit. Wah, hebat banget nih ternyata Maya. Juga. Tapi sekarang yang emak butuhin tanda tangannya Pak Reza. Lu bisa kan bikin palsunya? Nah, cobain nih. Bikin kayak begini nih. Iya, biar nggak cobain deh. Iya, lu hebat. Emang begini. Nah, sekarang lu tanda tangan di ceknya. Hati-hati, jangan sampai salah. Di sini. Ah, percis banget. Lu emang anak emak yang paling pinter. Sekarang lu pergi ke bank ya, tukerin cek ini pakai duit. Emak nih kagak mikir apa? Kalau Aye yang datang ke bank, ntar orang bank curiga sama Aye. Gimana sih? Iya, masuk. Maaf Bu, saya mau minta izin pulang ke kampung. Kata Bapak, selama Bapak nggak ada, saya harus minta izin sama Ibu. Anak saya sakit di kampung, jadi saya harus nengokin. Boleh Bu? Boleh. Tapi sebelum lu pulang, lu ke bank dulu ya. Tukerin cek ini pakai duit. Itu titipannya Pak Reza loh. Soalnya Ayah belum sempet. Nah, abis itu baru lu boleh pulang kampung ya. Nih. Iya. Permisi Bu. Iya. Mak, ngomong-ngomong, tuh pembantu bego apa polos ya? Kita selamat. Lo mau apa lagi, Cindy? Gue mohon sama lo, dengerin gue dulu. Ini sangat penting. Ini ada hubungannya dengan Nola, Rian, dan Nina. Lo harus dengar. Lo pasti bakal berterima kasih sama gue. Gue tunggu lo di kafe bintang sore ini juga. Gue tunggu. Sebenarnya apa sih yang mau Andi bilang? Tapi Vi, ini penting buat lo. Apa lo pikir selama ini Nola baik sama gue? Karena dia udah berubah pikiran tentang gue. Enggak, Vic. Itu dia lakukan karena dia takut sama gue. Gue tahu rahasianya dia. Seharusnya lo berterima kasih sama gue. Karena lo akan terhindar dari kejahatan Nola. Kayaknya aku
Aku emang harus ke sana deh. Mau kemana, Fik? Mau ketemu teman sekolah, Kak. Teman sekolah? Siapa? Mau ketemu Ana. Mau ketemu Ana. Ana. Kakak temenin ya? Oh, nggak usah, Kak. Nggak usah. Vika bisa kok pergi sendiri. Dah. Sebenarnya kenapa sih lo suruh gue datang ke sini? Apa yang mau lo bilang ke gue? Tenang dong, Fik. Sebenarnya apa yang pengen gue ngomongin ke lo bakal ngebuat lo shock. Iya, tapi apa? Nola itu bukan kakak lo. Dia pura-pura jadi kakak lo karena dia pengen ngerebut harta milik kakek lo. Dia udah ngejebak lo dan kakek lo, Fik. Omongan lo tuh basi. Semua orang juga ngomong kayak gitu. Gue udah sering denger. Lo itu nggak usah ngarang-ngarang cerita. Gue nggak asal ngomong kok. Gue ada bukti. Lu tunggu aja. Gue pengen lu bisa ketemu sama orang itu. Dia bakal cerita semuanya dan lu bakal berterima kasih sama gue. Mana? Mana orangnya? Nggak ada kan? Lo itu cuma ngarang. Semuanya bohong. Karena lo emang nggak pernah suka sama Kak Marsha. Kemana lagi sih Tante Lara itu? Kenapa belum datang juga? Fik, lu jangan pergi dulu. Orangnya udah datang. Ibu, Tante, sekarang saya minta Tante ceritakan ke Vika yang sebenarnya. Maaf, gue nggak bisa ngelakuin semua ini. Ini uang lo, gue kembaliin. Gue nggak bisa ngianatin orang yang udah ngerawat anak gue seperti anak dia sendiri. Gue nggak bisa ngianatin Wita. Tapi Tante, Gue gak mau bohong. Gue gak bisa nyelekin kakak ipar gue sendiri. lo tuh brengsek. Sukanya ngerekayasa cerita, tau nggak? Ayo pergi. Ada apa? Kak Marsha sama Tante Wita mau kemana? Barusan Tante Lara nelpon dan dia ceritain semuanya. Katanya kamu habis ketemuan sama Andi. Tiga-tiganya kamu, Fik. Tiga-tiganya kamu ngeraguin kakak. Kok bisa-bisanya kamu masih ngedengerin omongan Andi, Fik? Yang bilang kalau kakak ini bukan kakak kandung kamu. Pasti selama ini kamu mikir kakak bukan kakak kamu. Selama ini kamu berpikiran kalau kakak ini bohong sama kamu, Fik. Kamu saudara kandung aku satu-satunya, tapi kamu masih ngeraguin aku. Sementara perempuan ini, Mak, dia nggak ada sama sekali hubungan darahnya sama aku. Dia tuh nggak pernah ngeraguin aku, Fik, nggak pernah. Tapi Kak, Cukup, Fik, cukup. Aku capek, Fik.
Aku nggak tahan kalau setiap hari dicurigai sama kamu. Sekarang yang aku cuma mau tinggal berdua sama Mak. Orang yang nggak pernah ngeraguin aku. Sekarang kita pergi dari sini ya, Mak. Kak Marsha, Vika mohon jangan pergi, Kak. Maafin Vika. Kak Marsha, Vika mohon jangan pergi, Kak. Maafin Vika.